Siap Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran realisme filsafat pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan, dalam kelompok kami ada saya sendiri, Uun Munawaroh, dan Ibu Sofia, Ibu Lu'lu'ah, Ibu Husniyah, Ibu Robiatul, dan Ibu Azizah. Untuk materi pembukaan akan dibacakan oleh Ibu Husniyah. Kepada Ibu Husniyah dipersilakan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Baik, Bu Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang filsafat. Filsafat realisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa dunia nyata benar-benar ada di luar pikiran manusia. Segala benda dan peristiwa memiliki keberadaan tetap meskipun tidak. Pengetahuan menurut realisme diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan menggunakan indera. Oleh karena itu, dalam pendidikan, belajar harus dihubungkan dengan fakta dan kehidupan nyata. Kesimpulannya, realisme menekankan bahwa kenyataan itu objektif dan bisa kita pahami lewat pengalaman langsung. Contoh, meja, pohon, dan bangunan tetap ada meskipun tidak sedang kita lihat. Cukup sekian dari saya dan dilanjutkan oleh Ibu Lu'lu'ah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh dalam aliran realisme dapat yang pertama Aristoteles, yang kedua Francis Bacon, yang ketiga John Locke, dan yang keempat John Amos. Menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan dunia nyata dan pendidikan yang bertujuan untuk membimbing siswa mengenali dan memahami realitas tersebut. Menurut Francis Bacon, ia berkata, menurut filosofi dasar realisme, kebenaran terdiri dari objek-objek yang dapat diukur dan diuji. Oleh karena itu, segala kebenaran harus diketahui dengan pasti dan kemudian disimpulkan, dibandingkan, dan dijadikan satu-satunya landasan kesimpulan atau pengetahuan. Menurut John Locke, ia berpendapat bahwa tidak ada kebenaran metafisik dan universal. Ia percaya bahwa sesuatu dianggap benar jika didasarkan pada pengalaman induktif. Sedangkan menurut John Amos, dia memiliki pemikiran realis yang berasal pada pendidikan dan juga tergolong filosof realis yang menganut realisme religius. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. ya, di sini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip tentang realisme dalam pendidikan. Realisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pengalaman langsung dan bervariasi dalam proses pembelajaran. Beberapa prinsip realisme dalam pendidikan adalah yang pertama, tujuan pendidikan, yaitu membentuk individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial, serta memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian ada kurikulum, yakni kurikulum yang dikembangkan bersifat komprehensif, memuat semua pengetahuan yang penting dan praktis. Kemudian metode pendidikan, yakni metode penyampaian harus logis dan didukung oleh pengetahuan psikologis. Pembiasaan merupakan metode utama yang diterima oleh para filsuf realisme. Kemudian juga peran guru. Guru memiliki peran penting dalam menguasai materi, memiliki keterampilan dalam pedagogi dan mencapai tujuan pendidikan. Kedudukan siswa juga, siswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Realisme juga menekankan pentingnya yang pertama, pengembangan epistemologi, yakni pengembangan epistemologi realisme melalui prinsip-prinsip kultural dalam masyarakat. Yang kedua, pengalaman langsung, yakni pengalaman langsung dan bervariasi diperlukan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, prinsip-prinsip realisme dalam pendidikan menekankan pentingnya penyesuaian diri dalam lingkungan, pengembangan kemampuan berpikir, dan tanggung jawab sosial. Cukup dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Siti Azizah. Baik, saya akan melanjutkan untuk mencoba menjelaskan pandangan aliran realisme mengenai kurikulum dan pendidikan. Untuk aliran realisme memandang kurikulum dan pendidikan berpusat pada pengetahuan objektif dari dunia nyata dapat diuji melalui indera dengan tujuan agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan realita dan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Untuk pandangan aliran realisme mengenai kurikulum itu disusun berdasarkan mata pelajaran atau bisa disebut dengan subject matter dan berpusat pelajaran bisa juga disebut dengan subject center. Komprehensif, yaitu harus mencakup berbagai bidang ilmu seperti pengetahuan, matematika, humaniora, dan ilmu sosial. Harus mengandung unsur nilai-nilai dan juga unsur pendidikan yang praktis. Dan juga berakar pada faktor-faktor dan dunia nyata. Untuk pendidikan, aliran realisme mengenai pendidikan yaitu menyiapkan kehidupan dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal, menghasilkan siswa yang beradaptasi dengan lingkungan. Untuk pesan guru sebagai fasilitator, mengelola kelas dan masa subjek yang dari sedangkan siswa sendiri yang berpendidikan yang berperan aktif dalam menguasai ilmu pengetahuan dan harus patuh pada aturan serta aturan-aturan yang ada di pendidikan itu sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami lanjutkan kepada Ibu Uun Munawwarah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aliran realisme ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu ada 10 kategori. Yang pertama, menekankan pengetahuan. Yang kedua, tujuan pengembangan yang dinamis dan adaptif. Dan yang ketiga yaitu sains dan teknologi sangat penting. Dan yang keempat, metode pengajaran progresif. Kelima, konsep disiplin yang tepat. 6, penekanan pada objektivitas. Dan 7, pengembangan sikap yang tepat di antara siswa. Yang kedelapan yaitu kesehatan fisik. Yang kesembilan, instruksi diberikan berdasarkan metode ilmiah yang seragam. Dan 10, penekanan pada pendidikan kejujuran. Adapun kekurangan realisme filsafat pendidikan ini yaitu ada 5. 1, penekanan pada realitas langsung yang bersifat fisik. 2, realisme mengabaikan pentingnya emosi, imajinasi. Dan yang ketiga yaitu tidak ada tempat untuk isi dan meditasi. 4, hanya subjek-subjek ilmiah yang lebih penting. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya pada nilai-nilai abadi dan cita-cita luhur kehidupan. Realisme juga tidak percaya pada nilai-nilai abadi dan cita-cita luhur kehidupan. Terima kasih. Dilanjut Ibu Sofia. Terima kasih Bunda Uun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama realisme dalam pendidikan. Ciri-ciri realisme dalam aspek pendidikan adalah 1, tujuan pendidikan beradaptasi dengan kehidupan nyata. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Mempersiapkan siswa untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Ketiga, pengembangan intelektual. Yang kedua, kurikulum isi pendidikan berpusat pada mata pelajaran yang tadi disebutkan oleh Ibu Ibu Siti Azizah, ya. Isi kurikulum pendidikan berpusat pada mata pelajaran subject center. Yang komponen kedua, pengetahuan esensial, matematika, sejarah, dan ilmu-ilmu praktis. Objektif dan faktual. Yang nomor 3, metode pendidikan, logis dan bertahap. Proses pembelajaran harus terstruktur, beruntun, dan logis. Pengalaman empiris mengutamakan metode yang melibatkan pengamatan langsung atau observasi. Pembiasaan atau habituasi, gitu. Peran guru dan siswa. Guru atau tenaga pendidik berperan sebagai pengelola kelas atau manajer. Yang kedua, siswa, peserta didik dianggap sebagai organisme yang mampu belajar dan memiliki potensi untuk berpikir. Tugas siswa adalah menguasai ilmu. Menurut saya, realisme adalah sebuah paham aliran atau pandangan yang secara umum berarti upaya untuk menampilkan sesuatu sebagaimana kenyataannya, real atau nyata. Yang disebut realisme itu real atau nyata. Begitu. Terima kasih buat waktunya. Bunda Uun dipersilahkan buat menutup rapat ini. Baik. Terima kasih untuk hasil presentasi tentang aliran realisme ini, Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian ya.
Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Aman, Bu. Yeay.